tentang ekonomi Islam secara global. Dan untuk kajian kali ini akan dilanjutkan dengan tema zakat untuk mengurangi pajak ya Pak. Sebelum Pak Ustadz Jan memberikan tausiahnya, saya akan membacakan riwayat hidup dari Pak Ustadz secara singkat. Bapak Ustadz Jan ini telah menyelesaikan sarjana S3 di UIN Jakarta yang berkonsentrasi dalam ekonomi Islam, dan saat ini beliau juga aktif memberikan training serta pelatihan manajemen kepemimpinan juga, dan beliau juga sering memberikan pelatihan mengenai perbankan syariah di BMI Muamalah di Institut FPUI. Untuk menyingkat waktu saya serahkan kepada Pak Ustadz memberikan tausiahnya, dan tausiah akan berakhir jam 1:10. Selanjutnya dilanjut dengan tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bi'islahi ma'isatina lillahi sa'adah wa ridha. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qa'ilin. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha al-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullaha sadaqah min ghulul, rawahu at-Tirmidzi. Yang sama-sama kita mengingatkan pengurus PDI, PT Kondur, dan para jamaah sekalian semuanya yang dimuliakan oleh Allah. Pada siang hari ini telah kita melaksanakan salat berjamaah salat zuhur. Alhamdulillah kita akan mengkaji tentang kaitan dengan yang kemarin, yaitu salah satu item terkecil saja dari ekonomi Islam, yaitu zakat. Kemarin kita bahas tentang zakat, kemudian sekarang kita akan melihat bagaimana perhitungan zakat katanya bisa mengurangi pajak. Apa iya seperti itu atau bagaimana? Sebelum kita akan membahas tentang zakat itu sebagai pengurang pajak, lebih baik kita akan coba terlebih dahulu membahas ternyata instrumen fiskal atau kebijakan fiskal ini ternyata ada dua kalau dalam ekonomi Islam. Kalau dalam ekonomi konvensional tentunya fiskal lebih cenderung adalah pajak saja ya Pak ya. Nah ini ternyata instrumen fiskal polisi adalah zakat dan pajak. Ternyata kadang-kadang dalam prakteknya zakat sama pajak itu berbeda. Nah bagaimana modelnya? Ternyata dalam teori konvensional sekali lagi instrumen kebijakan fiskal adalah pajak. Tapi dalam Islam instrumen kebijakan fiskal adalah zakat, termasuk infak sedekah atau pada masa zaman Rasulullah, pada masa sahabat, bahkan pada masa kerajaan-kerajaan sesudahnya, baik Umayyah, Abbasiyah dan seterusnya, itu meletakkan yang sangat luar biasa adalah ada istilah nanti pajak, yaitu kharaj dan seterusnya. Nah kemudian ternyata kalau kita coba cermati, zakat dan pajak ini ada persamaan di antara keduanya, walaupun tentunya berbeda dari segi kenyataannya. Nah persamaan dari keduanya, yang pertama memiliki unsur paksaan. Zakat ada paksaan. Pada masa Rasulullah bagaimana orang yang mengeluarkan zakat? Pada masa Abu Bakar, bahkan orang yang tidak mengeluarkan zakat maka diperangi rumahnya. Ini kan berarti ada unsur paksaan. Pajak juga sama. Pajak kalau nggak mengeluarkan pajak bagaimana? Itu paksaan dari pemerintah karena ada kewajiban sebagai warga negara. Kemudian zakat dan pajak juga sama-sama ada pengelolanya. Kalau sekarang Indonesia apalagi, baik yang sifatnya Bajnas, Badan Amil Zakat Nasional, atau mungkin Lajnas, salah satunya adalah Rumah Zakat. Ini ada Ustaz Khalil ya. Jadi Rumah Zakat adalah salah satu kategori Lembaga Amil Zakat Nasional yang sudah diletakkan menteri. Nah kemudian memiliki tujuan yang sama dalam mensejahterakan umat yang sangat luar biasa. Kita informasi bagi kita semuanya, ternyata zakat dan pajak memang iya untuk pembangunan pada umumnya persamaannya.
Nah, bahkan dalam catatan sejarah pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz sangat luar biasa sekali Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakat itu kesadaran untuk mengeluarkan zakat luar biasa, maha dahsyat. Sampai Baitul Mal itu hartanya berlimpah. Nah, wilayah kekuasaan Umar bin Abdul Aziz ini sepertiga dunia. Dari wilayah sampai Irak, Mesir itu wilayahnya. Sampai Afrika. Nah, ini sampai-sampai gubernur Afrika itu mau mengeluarkan Baitul Mal itu, yaitu sumber diantara dari zakat, memberikan, coba dikasih supaya harta Baitul Mal itu berkurang. Ternyata apa yang terjadi, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diberikan kepada fakir miskin, tidak ada satupun orang yang miskin, masih banyak itu hartanya Baitul Malnya. Kemudian coba cari orang yang hutang, dibayar hutang juga, dicari lagi nggak ada juga. Kemudian coba cari pemuda yang belum nikah. Nah, kemudian dicari juga, udah dibantu, ini masih surplus juga. Ini berarti maha dahsyat pada masa Umar bin Abdul Aziz, bahwa pada waktu bukan hanya pajak saja, zakat yang untuk orang muslim ini yang sangat luar biasa. Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana zakat dan pajak, walaupun tadi sudah disinggung-singgung, ternyata zakat dan pajak merupakan keuangan negara atau public finance, yaitu masalah-masalah keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran untuk penyelenggaraan pemerintah dan penyediaan program-program kesejahteraan masyarakat. Tadi telah kita singgung bagaimana pada zaman Rasulullah. Pada zaman Rasulullah dan para sahabat, penerimaan negara bersumber dari zakat, jizyah, kharaj, pajak, kemudian perampasan perang yang dikenal dengan ghanimah bahasanya. Kemudian pajak barang tambang dan harta karun dan biaya dan banyak lagi yang nanti dicermati, yaitu lebih cenderung adalah tentang zakat dan pajak. Nah, kemudian penggunaan zakat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, seperti halnya tadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz sampai tidak ada orang miskin, padahal wilayahnya maha dahsyat luar biasa. Nah, kemudian dan membutuhkan yang sejenis sebenarnya telah diterapkan dalam Al-Quran. Jadi zakat itu ada asnafnya. Asnafnya itu siapa yang menerimanya, yaitu 8 asnaf. Kita coba cek di dalam surah 9 surah At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab. Kemudian wa fi sabilillah wa min fadli, itu ada 8 asnaf yang mesti disampaikan. Kemudian ikhwan wa fillah, sedangkan pengeluaran-pengeluaran yang lain yang tidak termasuk ke dalam jenis penerimaan zakat dipenuhi dari pajak dan penerimaan lainnya, yaitu dari diantaranya lah dari segi kharaj. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya sebelum kita bahas secara rinci lagi-lagi tentang zakat bisa mengurangi pajak atau lebih cenderung adalah nanti penghasilan pengurang pajak. Ternyata kalau kita bedakan, zakat dan pajak itu agak berbeda. Kalau tadi ada persamaannya, kita coba cek ya. Ini bagaimana perbedaannya? Nah, kalau dari segi nama, zakat itu adalah artinya zakat, yang berarti adalah bersih, bertambah dan berkembang. Minggu yang lalu sudah kita bahas, orang yang berzakat pada dasarnya adalah artinya berkembang. Bahkan artinya menjadi suci. Itu yang kita bahas. Bagaimana dalam surah At-Taubah ayat 3, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum." Jadi dengan zakat itu bisa menyucikan harta kita. Nah, kemudian kalau pajak berarti uang pajak atau peti bagi warga, bagi pajak tentunya beraneka ragam pajaknya. Ada pajak penghasilan, kemudian pajak bumi bangunan dan seterusnya. Kemudian dasar hukum dari zakat itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tetapi kita singgung bagaimana ini adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Ketika memiliki harta yang sudah cukup nisab, maka wajib kita zakat. Kalau tidak keluar zakat, maka Allah tegaskan, "Fabashshirhum bi'adzabin alim," nanti kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas. Karena lagi-lagi ini perintah dari Allah dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Nah, kalau pajak, alasannya itu adalah dasar hukumnya adalah berdasarkan undang-undang. Nanti akan kita bahas bagaimana zakat bisa pengurang pajak, yaitu Undang-Undang 17 Undang-Undang nomor 17 tahun 2000 nanti akan kita bahas. Kemudian nisab dan tarif zakat itu ditentukan oleh Allah ini.
Tadi setelah kita bahas ditentukan oleh Allah bersifat mutlak, sudah pasti insya Allah. Allah yang menentukan bagaimana zakat yang untuk dikeluarkan. Bahkan kalau kita renungkan, ternyata kenapa orang ketika tidak berzakat hartanya itu berkurang, bahkan tidak panen karena kurang berzakat. Karena Allah menginginkan kita adalah menyisihkan harta kita. Bahkan Rasulullah menegaskan, as-sadaqah tudfil bala, dengan bersedekah, dengan berzakat, maka akan menjauhkan kita dari mara bahaya. Nah, kemudian sifat dari pajak juga adalah kewajiban sesuai dengan kebutuhan dan dapat dihapuskan. Nah, kemudian kalau subjek zakat ini adalah zakat subjeknya muslim, kita orang yang muslim, yang ngaku sebagai orang yang beriman, ini wajib adanya zakat. Nah, kemudian apakah boleh orang muslim berzakat? Tidak bisa, karena zakat itu diwajibkan hanya orang muslim. Nah, kemudian kalau dalam pemerintahan muslim bagaimana? Paling pun ada yang namanya kharaj, atau apa yang kategorinya sekarang dikenal dengan pajak. Nah, kemudian kalau pajak adalah warga negara. Nah, kalau objek alokasi penerimaan, kalau zakat adalah tetap, yaitu 8 golongan tadi di dalam surah At-Taubah ayat 60 yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian kalau pajak itu untuk dana dan pembangunan dan anggaran rutin, pembangunan jalanan, pembangunan apa saja kira-kira. Nah, kemudian kalau tadi kita bicara tentang objek alokasi penerima, harta yang dikenakan, ternyata kalau dalam zakat tersebut adalah harta yang produktif, harta yang dikembangkan. Boleh jadi ketika kita investasi dengan harta berkembang, nanti dikembangkan. Bahkan harta-harta zakat mal yang lainnya juga tradisi, termasuk zakat profesi, zakat perusahaan, kemudian zakat tabungan karena kita invest sifat. Kemudian semua jenis harta itu ada pajaknya. Kemudian syarat ijab qabul, ternyata kalau dalam zakat itu disyaratkan, diwajibkan, walaupun cuma kita sendiri yang mengucapkan, tidak mesti ada 2 orang. Oh ya, saya terima gitu kan. Ini menurut mazhab-mazhab jumhur ulama. Jadi dalam hati saja yang jelas kita niatkan, maka itu menjadi berhukum zakat. Seperti halnya kita sholat. Yang membedakan sholat zuhur dengan sholat asar adalah niat ya Pak. Coba kalau seandainya kita niatnya beda, itu sah nggak kira sholatnya Pak? Tidak sah. Oh, waktu sholat zuhur niatnya sholat asar ya nggak sah. Ini kan persoalan masalah niat. Kita cermati adalah zakat adalah disyaratkan dengan niat. Kemudian sedangkan pajak tidak disyaratkan, adalah ya dikeluarkan. Kemudian imbalan, orang yang berzakat itu pahala surga dan keberkahan harta. Jadi surga, bahkan dia akan berkah, akan dikenal oleh masyarakat sebagai orang dermawan. Bukan ingin pamrih, tetapi minimal adalah baik. Ingat pada waktu minggu yang lalu juga kita pernah bahas surah Al-Jasiyah ayat 17 itu, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik pada dasarnya adalah untuk diri kamu sekalian. Pun sebaliknya, kalau kita berbuat buruk maka untuk diri kita sendiri. Nah, ini untuk zakat adalah pahala surga dan keberkahan harta. Kemudian pajak tersedianya barang dan jasa publik yang bisa kita cermati sekarang. Kemudian sanksi zakat adalah Allah dan pemerintah Islam tadi. Jadi Allah jelas siksa. Kemudian dari pemerintah Islam bagaimana bisa dikucilkan atau mungkin didenda, dia harus mengeluarkan lebih banyak lagi. Nah, kemudian kalau dari segi pajak sanksinya lah dari negara. Kemudian motivasi membayar, kalau pajak itu diantaranya kepatuhan dan takutan kepada negara dan sanksinya ada sanksinya. Tapi kalau zakat bagaimana? Itu keimanan lakukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk ibadah yang lainnya. Puasa, kemudian ibadah-ibadah yang seterusnya. Tak lain adalah masalah imanan, wahtisaban. Bahkan kalau orang yang berpuasa itu kan ghufirallahu, akan diampuni dosanya. Termasuk orang yang mengeluarkan zakat, maka hatinya akan bersih, hartanya akan berkah. Sekarang baru kita akan masuk bagaimana yang sesuai dengan materi, yaitu zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata zakat yang telah dibayarkan kepada bait atau laj yang dikurangkan dari laba pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu undang-undang yang sedang digodok oleh teman-teman Bajnas dan LAS yang dulu yaitu nomor 38 tahun 99. Ini lagi digodok, mudah-mudahan kalau waktu lalu yaitu zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, nanti mudah-mudahan
zakat itu bisa menjadi pengurang pajak. Kalau ini kan sekedar pengurang penghasilan kena pajak saja. Kemudian Undang-Undang PPH 17 tahun 2000 pasal 9 ayat 1 poin G dijelaskan untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak tidak boleh dikurangkan harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak, orang pribadi, muslim dan atau badan milik muslim kepada bank atau las yang disahkan oleh pemerintah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disahkan pemerintah yaitu yang mendapatkan SK menteri. Baik, contohnya kayak rumah zakat, kemudian dompet duafa dan seterusnya, kira-kira yang sudah besar PKPU. Kita lanjutkan lagi kajiannya. Sekarang bagaimana caranya? Kok bisa zakat bisa sebagai pengurang penghasilan kena pajak? Ternyata ada cara-cara yang bisa kita kerjakan, yaitu pertama ketika kita bayar pajak, yaitu kita isi dulu SPT. Di situ ada persyaratan-persyaratan yang harus kita isi. Di antaranya adalah pengurangan zakat atas penghasilan yang dilakukan dalam tahun pajak, yaitu dilaporkannya penghasilan sesuai dengan tahun diterima atau diperolehnya penghasilan. Jika dalam tahun pajak dilaporkannya penghasilan dalam SPT tahunan, zakat atas penghasilan tersebut belum dibayar. Maka pengurangan zakat atas penghasilan dapat dilakukan dalam tahun pajak dilakukannya dan pembayaran sepanjang wajib pajak dapat menunjukkan bahwa penghasilan tersebut telah dilaporkan dalam SPT tahunan pajak sebelumnya. Nah, secara sederhananya bahwa apa yang dimaksud dalam redaksi yang di atas, ternyata bagaimana caranya? Ya, kita harus mengisi SPT. Di antaranya ini berdasarkan informasi dari Dirjen Pajak termasuk dari lembaga Baselas. Bagaimana caranya kalau kita ingin mengisi nanti bisa mengurangi, yaitu beritahu nama kita. Kita terdaftar nama kita, kemudian alamat kita, nomor pokok wajib pajak kita bagaimana, kemudian dan keterangan lain kepada petugas penerima setoran zakat, baik di BAS atau LAS untuk keperluan pembuatan surat setoran zakat. Yang kemudian lampirkan setoran zakat tersebut atau fotokopinya yang telah dilegalisir. Jadi nanti ada legalisir, contohnya PT Kondur atau PT-PT yang lain yang ada di sini kerjasama dengan rumah zakat nanti dilegalisir, nah ini bisa menjadi pengurang. Kemudian pada surat pemberitahuan SPT atau tahunan PPH sebagai pengurang penghasilan perhitungan pajak penghasilan. Jadi sekali lagi ada persyaratan yang perlu disampaikan kalau ikhwan wahafillah Bapak Ibu yang ingin nanti berzakat, jangan ragu-ragu untuk segera minimal nanti ada perhitungannya lumayan bisa mengurangi saat kita berzakat. Nah, secara sederhana dari pengertian yang di atas bahwa zakat sebagai pengurang pajak penghasilan, bahwa Baselas wajib memberikan bukti setoran pembayaran zakat kepada setiap muzaki. Ya tentunya pas saya tanya dari berbagai macam nas, baik rumah zakat, kemudian dompet duafa dan seterusnya, umumnya kalau tidak kita minta nggak dikasih gitu kan, makanya harus diminta nanti baru bisa mengurangi. Kemudian bukti setoran tersebut digunakan sebagai pengurang pajak penghasilan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita coba cek lagi-lagi bahwa dalam aturan yang berlaku di Indonesia yang telah kita singgung tadi, bahwa zakat yang dibayarkan kepada Baselas yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dapat menjadi pengurang atas pendapatan kena pajak. Ini secara garis besar. Bagaimana kalau LAS itu tidak ada SK menterinya, tidak sah gitu kan? Bisa nggak kira-kira? Maka sangat sulit. Makanya mau tidak mau, kalau kita ingin mengeluarkan zakat, maka mengeluarkannya di lembaga yang sudah diakreditasi atau mungkin sudah mendapatkan pengesahan dari pemerintah. Kemudian maka pada praktiknya zakat yang dibayarkan kepada Baselas yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dapat menjadi pengurang terhadap pendapatan kena pajak. Dirjen Pajak telah menyediakan kolom khusus nih, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk zakat dalam isian SPT, yaitu surat pajak tahunan sebagai komponen pengurang atas pendapatan kena pajak yang tadi kolom yang telah disinggung itu apa-apa saja yang perlu disampaikan. Baik, baru kita akan menuju pada bagaimana contoh penghitungan zakatnya ini. Ternyata kalau kita coba cek, mohon maaf saya berdiri aja Pak ya, Ibu. Nah ini WP itu wajib pajak badan, kemudian ini orang pribadi, perorangan ini.
Nah, ini yang bisa kita coba cermati. Ini kalau yang badan baik perusahaan usaha kita sendiri juga nih. Ini ada model lama, ada model baru. Yang lama itu berarti yang tidak mengeluarkan zakat ini. Kalau yang model yang baru ini yang mengeluarkan zakat, ini juga sama. Sekarang akan coba kita cermati bagaimana kalau sebuah badan usaha, baik itu perusahaan, memiliki penghasilan bruto, yaitu 1.000 juta, berarti ini 1 miliar ya, 1 miliar, 1.000 juta. Kemudian biaya lain dipotong, yaitu 960 juta. Nah kemudian kena pajaknya, yaitu 1.000 juta ini diambil 960, jadi hasilnya berapa? 40 juta, ya kan? Nah kemudian karena 40 juta maka dikali pajaknya adalah 10%. Berarti pajak penghasilan bayarnya berapa? 4 juta. Nah ini pajak yang harus dibayar juga sama, 4 juta. Ini tidak ada penghematan. Tetap wajib mengeluarkan pajaknya adalah 4 juta. Nah bagaimana model yang tadi telah kita bahas 17 tahun 2000 itu undang-undang. Nah ternyata kalau model yang baru ini, bahwa kalau orang yang memiliki 1.000 juta ini, kemudian ada biaya yang lain 960 juta, kemudian kalau kita ambil kan, ini kan sisa tadi berapa? 40 juta ya, bahwa 1.000 juta diambil 960 juta adalah 40 juta, kemudian kita keluarkan zakat kita. 40 juta dikali 25%, berapa Pak? 2,5%. Jadi berapa Pak? 1 juta, ini dia. Ya kan? Berarti 1 juta, zakat atas penghasilan adalah 1 juta. Nah, dan sederhana bahwa berarti yang dikenakan bukan 40 juta lagi Pak, tetapi adalah 40 juta diambil 1 juta, jadi berapa? 39 juta. Nah kemudian 39 juta itu inilah yang kita kena pajak penghasilan. Pajak penghasilan dikali 10%. Bukan lagi dari 40 juta ya Pak. Jadi 39 juta dikali 10%. Berarti apa? 3,9 juta. Jadi pajak yang harus dibayar oleh kita punya usaha 3,9 juta. Nah dari segi ini kalkulasinya ternyata penghematan pajak kita itu adalah Rp100.000. Kalau ini kita keluarkan pajak 4 juta, kemudian ini berapa Pak? 3 juta 3,9 juta ini. Ya. Nah ini dari segi badan. Kemudian kalau secara pribadi ini coba kita cermati bagaimana kalau pendapatan brutonya itu 1.000 juta ke 1 miliar, kemudian biaya yang lain 960 juta, maka kalau kita ambil maka hasilnya adalah 40 juta. Ternyata PTKP itu tidak kena pajak adalah 15,6 juta. Nah, kemudian 40 diambil 15,6 juta, maka hasilnya adalah 24,4 juta. Coba aja dihitung, Pak ya. Mungkin ada yang sambil merem aja udah bisa hitung-hitung gitu kan. Nah, ini model-modelnya gini. Ini 40 juta, ini dari ambil ini, diambil 15,6, maka hasilnya ini. Maka dikenakan penghasilan kena pajak adalah 24,4 juta rupiah. Nah, kemudian kita bisa kemudian cermati, ini nanti pajak penghasilannya adalah 1,22 juta. Kemudian pajak yang harus dibayar adalah 1,22 juta rupiah. Kalau ini berapa persen nih Pak, kira-kira pajak penghasilan nih Pak? Hah? 5% ya? Ini 5%, kalau ini 10%. 10% ini 10%, ini 5%, 24,4, dikali 5% hasilnya adalah 1,22 juta. Ini tanpa kita mengeluarkan zakat. Nah bagaimana kalau kita mengeluarkan zakat? Dengan adanya 1 miliar atau 1.000 juta ini, kemudian biayanya 960 juta, kita mengeluarkan zakat tadi 40 juta adalah 0,5% adalah 1 juta rupiah, maka hitungannya tadi menjadi 39 juta ya. 39 juta, kemudian diambil 15,6, maka hasilnya adalah bukan lagi 24 Pak ya, 24,4 juta tetapi 23,4 juta rupiah. Kemudian pajak penghasilan sama, tinggal dikali aja 5%, hasilnya seperti ini. Apa yang terjadi? Ternyata kalau kita lihat selisih antara yang ada yang sebelumnya dengan ini adalah 58
Rp1.000 lumayan. Tapi kalau kita banyak, maka ini bisa lumayan. Ini kalkulasi yang sangat sederhana tentang zakat pengurang pajak. Ikhwan alhamdulillah, masih ada waktu kira-kira? Sudah ya, silakan nanti kita kembangkan dalam diskusi. Untuk sesi selanjutnya, silakan untuk bapak-bapak untuk bertanya kepada Ustaz kalau ada yang belum jelas. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan tentang implementasi perhitungan yang tadi dikatakan. Zakat ini hanya bisa dikurangkan pada saat SPT tahunan ya Pak ya? Tidak bisa yang bulanan. Jadi dalam hal ini pekerja harus mengurus sendiri kemudian kekurangan pemotongan zakat tersebut, sehingga tidak dihitung oleh perusahaan yang untuk kegiatan kerja itu sendiri. Bagaimana implikasinya kalau kita melakukan hal itu? Karena biasanya kantor pajak kalau melihat ada kelebihan yang kita setorkan ke kantor pajak, mereka akan menanyakan banyak pertanyaan. Ini saja mungkin kalau misalnya kita sebagai pekerja yang akan melaporkan kantor pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Iya, memang SPT yang ada ini tahunan ya. Kalau pertanyaannya bagaimana bulanan, tapi harus secara kolektif ini. Harus secara kolektif, mungkin dengan bantuan HRD dan bagian keuangan seterusnya yang kerjasama dengan salah satu lembaga nasional. Ya supaya langsung boleh jadi nanti secara umum gitu kan bisa dikembangkan. Jadi bisa sinergi baik perusahaan yang ada bisa dengan rumah zakat. Ya. Di sini ada Pak Holil, nanti bisa disampaikan bagaimana secara jelasnya. Nah kemudian Bapak Ibu dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang oleh karenanya undang-undang yang ada ini tahun 2000 ya Pak, nomor 17 tahun 2000, kemudian undang-undang zakat itu 38 99 ini bahkan harapannya itu bukan hanya penghematan dalam kena pajak, harapannya langsung syukur-syukur langsung pengurang pajak gitu kan, orang yang zakat enggak pajak. Ini yang sedang digodok, mudah-mudahan kita doanya supaya teman-teman dari Basnas dan supaya undang-undangnya juga disahkan oleh pemerintah. Mungkin Pak Holil bisa nambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tadi sebenarnya sudah dijelaskan secara panjang lebar oleh Ustaz Z. Memang betul, jadi peran kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan dengan kami di masyarakat Indonesia itu sebenarnya kuncinya ada di HRD perusahaan tersebut. Jika HRD bisa meng-ACC, kemudian baru nanti kita akan proses ke Dirjen Pajaknya untuk mengurang zakat yang bisa mengurangkan pajak Bapak Ibu sekalian. Jadi gitu. Kemarin kita juga sudah berbicara dengan Pak Indah Hidayah selaku Ketua BDI Kondur dan IMP ya. Itu sama seperti itu. Jadi nanti kita bicarakan dulu dengan pihak HRD-nya. Jadi ibu bapak yang sudah mempercayakan untuk membayar zakatnya, nanti tidak bisa mengurus ke Dirjen Pajak. Jadi yang mengurus Dirjen Pajak itu kita dengan HRD di perusahaan tempat bapak ibu bekerja. Dan ini juga sangat bermanfaat apabila bapak ibu mempunyai usaha di tempat lain. Jadi bukan hanya kerja di satu tempat, ini akan sangat membantu sekali dalam pengurangan pembayaran pajak bapak-bapak ibu. Sampai bapak punya usaha apa di luar, itu di nominalnya dijumlahkan yang besar, itu pengurangan pajaknya cukup lumayan Bapak. Seperti itu. Mungkin itu sementara jawaban dari saya. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya di IMB yang mengurus pemotongan zakat profesi. Jadi IMB bukan yang motong, tapi yang menyalurkan.
Nah, selama ini kita salurkan melalui dompet duafa dan PKPU. Apakah mereka bisa memotongkan atau mengurangi daripada pajak kita gitu kalau kita serahkan ke dia? Enggak tahu ini perorangan atau by company atau perusahaan? Baik, ya. Terima kasih Ibu. Jadi pada dasarnya bisa dilakukan baik pribadi atau company. Lebih baik adalah secara menyeluruh aja, biar lebih kolektif, biar lebih baik saja. Nah, pada waktu lalu saya pernah diskusi dengan bagian keuangan salah satu di lembaga yang tadi disebutkan oleh Ibu tadi. Itu sebetulnya undang-undangnya ada ya Bu ya. Itu bahwa zakat bisa mengurangi pajak. Nah, ternyata dalam prakteknya ini orang jarang untuk yang ngurus masalah ini. Alangkah lebih baiknya kalau seandainya memang diurus dan dikerjasamakan oleh lembaga apa saja yang syaratnya tadi adalah nasional. Nah, dompet duafa bisa, PKPU, bahkan rumah zakat sendiri juga adalah terakreditasi atau mungkin dapat SK dari menteri gitu kan. Silakan, yang jelas syaratnya itu. Kalau tidak ada secara nasional tadi itu, maka sulit sekali. Saya yakin insya Allah bisa. Termasuk juga model perhitungan yang berikutnya kita coba cek. Kalau tadi kita sederhana ya, bagaimana model perhitungan yang ada. Apa lagi? Apa? Ya. Berarti kita minta tolong dompet duafa atau PKPU untuk mengurus. Bisa. Bisa ya? Bisa. Jadi paling nanti kan ada syarat-syaratnya Bu ya. Syarat-syarat yang diisi tadi di SPT. Di Dirjen Pajak, gitu kan, apa saja. Nanti misalkan minta legalisir dari dompet duafa, minta legalisir dari PKPU, minta legalisir dari rumah zakat, dari mana saja, itu bisa dikembangkan. Nanti baru dilampirkan pada Dirjen Pajak, insya Allah bisa. Ngurus sendiri boleh atau berjamaah juga boleh. Kalau seandainya udah jelas tadi kan, maksudnya adalah zakat apa mungkin penghasilannya sudah jelas, maka bisa dibantu kan. Itu apalagi lembaga zakat akan dengan senang hati. Kalau dengan senang hati misalkan tadi zakat profesinya dikembangkan jadi pertama ibu semuanya hartanya bisa berkah, ya kan? Kemudian saat mengeluarkan zakat pajak itu juga berkurang. Gitu. Ini tadi kan ada Bu ya, ada yang pakai badan company itu, perusahaan bisa juga, atau mungkin secara pribadi. Nah itu kan yang lebih jelasnya setelah ini ada ini. Nah ini secara sederhana, walaupun tadi intinya sebetulnya bagaimana realisasinya Bu ya. Kalau realisasikan lagi tinggal dikonfirmasikan lagi, insya Allah akan bisa terjadi. Nah kalau untuk menghitung zakat dan pajak itu wajib pajak badan pribadi atau karyawan dari ini. Bagaimana kita ambil contoh saudara X adalah pekerja karyawan atau karyawan yang menerima gaji sebesar 800.000 per bulan. Kemudian saudara X mempunyai seorang istri dan 3 orang anak. Nah perhitungannya penghasilan bruto berarti 12 bulan. Ini kan tadi pertanyaan ibu bagaimana kalau yang per bulan ya. 12 kali 800.000 maka jumlahnya adalah 9.600.000 rupiah. Kemudian mungkin biaya-biaya yang dikembangkan, kalau tadi kan sama ada biaya-biayanya kan, ini disederhanakan lah biayanya berarti 20% adalah 480.000, maka diambil adalah 9.600.000 diambil 480.000, berarti penghasilan neto sebelum zakat adalah 9.120.000 rupiah. Nah kemudian zakat yang dibayarkan ini, Bapak yang dibayarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu, jadi 2,5 dikali 9.120.000, maka hasilnya adalah 228.000. Nanti tinggal dicek ulang lagi di kalkulator ya, apa benar atau enggak ini. Hebat, saya udah dicek, ini hasilnya seperti ini. Kemudian penghasilan itu setelah zakat, ya ini tadi 9.120.000 diambil 226.000, maka 8.892.000. Nah ternyata yang tidak kena pajak itu adalah 8.640.000. Nah berarti selisihnya adalah 8.892.000 dikurangi 8.640.000, maka penghasilan kena pajak adalah 252.000. Ini dalam setahun nih kan.
pajaknya. Nah kemudian PPH berutang berarti bagaimana 5% dikali 252.000, maka yang dikembangkan adalah ini, yang 12.600 ini untuk yang karyawan. Untuk yang lainnya juga ini sama juga, ini untuk yang orang pribadi juga hampir mirip. Nah kita langsung aja wajib pajak badan pribadi ya, yang badan usaha. Nah saudara Y adalah pengusaha toko dengan penjualan tahun 2009 sebesar 50 juta. Kemudian harga pokok penjualan 30 juta. Kemudian biaya umum dan administrasi 10 juta rupiah. Kompensasi kerugian ternyata pas hitung kira-kira 1 juta rupiah. Saudara Y mempunyai seorang istri dan 3 orang anak. Perhitungannya adalah penghasilan berusaha yaitu ini 50 juta rupiah. Harga pokok penjualan 30 juta rupiah. Berarti labanya 50 juta diambil 30 juta berarti 20 juta untungnya. Kemudian biaya umum dan administrasi 10 juta ini keterangannya. Kemudian penghasilan neto sebelum zakat adalah tadi ini adalah 10 juta, berarti zakat telah dibayar 2,5%, yaitu dengan 10 juta berarti 250.000 rupiah. Penghasilan neto setelah zakat, setelah dikurangi 10 juta diambil 250.000 adalah 9.750.000 rupiah. Nah kemudian dikurangi kerugian. Kerugian tadi dalam waktu berapa ya kan ada kerugiannya kira-kira. Kemudian berarti 9.050.000 diambil 1 juta, hasilnya 8.750.000. Kemudian ternyata hampir sama kayak tadi juga, tidak kena pajak karena 8.640. Berarti selisihnya 8.750.000 diambil 8.640.000, berarti sisanya adalah yang kena pajak adalah 110.000. Tinggal dikali 5%. 5% dikali 110.000. Iya Pak. Dan, ini mungkin sekedar saran buat las atau pada zakat gitu. Sekarang kan semuanya sudah online gitu ya. Jadi mestinya pada waktu tadi yang pertanyaannya Ibu di belakang tadi, pada waktu kemudian si para teman-teman yang ada itu membayarkan zakatnya, dimintakan saja nomor NPWP-nya online langsung kantor pajak. Betul. Sehingga nggak perlu ngurus-ngurus lagi gitu kan kondisi yang ada. Itu mestinya harus dilakukan oleh lembaga amil zakat itu sendiri. Online sistem yang kemudian langsung ke kantor pajak bersangkutan. Sehingga pada waktu kemudian dipotong, kemudian dibayarkan ke LAS gitu kan. LAS juga langsung online pada kantor pajak, nomor NPWP sekian itu sudah bayar. Sehingga dalam kondisi dia membuat SPT udah nggak ada pertanyaan balik atau kemudian tidak ada legalisir lagi gitu. Iya. Ini yang mengakibatkan juga agak kerepotan gitu. Ada satu kondisi dua mekanisme yang berjalan yang kemudian masing-masing berjalannya. Bisa jadi pada waktu kantor pajak pertanyaannya macam-macam gitu, karena mereka pengen simpel aja. Iya. Tapi alangkah bagusnya kalau kemudian lembaga-lembaga ini sendiri sudah online sistem sama kantor pajak, dan itu harus dilakukan maksudnya. Itu satu kondisinya. Yang kedua ada permasalahan yang sebenarnya ini yang kemudian muncul gitu ya. Dalam kondisi zakat ini sendiri itu kan ada 8 asnaf gitu ya. Ada nisab, ada haulnya, ada nisabnya, kemudian ada 8 asnaf yang kemudian harus disalurkan. Dan yang paling bagus adalah kemudian lingkungan keluarga dulu kan. Keluarga yang fakir miskin itu yang kemudian dibantu. Nah, apakah juga lembaga ini bisa ketitipan seperti itu? Jadi pada waktu dia bayar, dia nyatakan nih, ada keluarga saya namanya ini, alamatnya ini, fakir miskin nih, menurut saya. Ini kalau konsekuensi berani untuk mendirikan lembaga amil zakat, konsekuensinya seperti itu. Pasti akan terjadi seperti itu. Karena ya pengalaman menyatakan kemudian nggak mau susah juga gitu. Disederhanakan, kita udah punya ini sendiri, udah punya data sendiri segala macam. Ini agak repot sehingga apa? Sehingga orang untuk kemudian melakukannya mendingan saya bayar sendiri. Mantap. Ini hal yang harus dilakukan.
Nah, konsekuensinya, dia juga ngerti konsekuensinya. Kalau kemudian saya bayar sendiri, nggak dapat legalisir segala macam, nggak apa-apa gitu. Nggak, bukan faktor pengurangan pajak. Ya. Jadi seperti itu mah undang-undangnya. Iya. Yang undang-undang itu juga diikuti oleh lembaga zakat ini sendiri terhadap semua masalah yang mungkin timbul, terhadap mengantisipasi seluruh kondisi-kondisi yang ada. Termasuk dia ada tetangga, ya misalnya memang fakir miskin, dia bilang itu tetangga saya nih berikan, harus juga masuk. Sama pelaporannya kan mesti pribadi gitu. Nggak bisa kemudian laporan tahunan, kemudian disalurkan sekian, nggak cukup. Karena ini uang publik ini. Iya. Tanggung jawabnya berat. Makasih. Baik, Pak, pertanyaannya luar biasa sekali. Yang jelas sebetulnya tidak ada yang sempurna sebetulnya ya. Yang tentunya adalah bagaimana kita memperbaiki yang ada. Usulan dari Bapak memang nanti akan kita teruskan ke Ladnas yang lain-lainnya, termasuk di Rumah Zakat sendiri. Itu memang salah satu nanti harapannya tadi itu adanya undang-undang baru nanti kan berubah sistem. Mudah-mudahan tadi tidak lagi misah, tidak lagi meribetkan atau menyulitkan kita ya, orang yang membayar zakat. Nah kemudian ada hal sebetulnya Pak, bagaimana apakah bisa ketika ada kerabat kita yang kekurangan, kita melakukan zakat ke lembaga. Semua saya itu bisa ada Pak, ada titipan, cuma berapa persen gitu kan. Tidak semuanya, nanti ada lembaga-lembaga lain yang, atau mungkin orang yang lebih berhak. Nah kemudian paling yang tidak boleh di dalam Islam itu kita memberikan zakat terhadap anak kita, nggak boleh Pak. Karena kenapa? Anak kita itu tanggungan kita. Tidak boleh memberikan zakat kepada orang tua kita, itu nggak boleh. Itu kan masih kerabatnya. Paling pun kerabat yang jauh tadi, yang dikenal tetangga kita, apa boleh saja. Tetapi alangkah idealnya pada masa Rasulullah, pada masa ulama-ulama Rasulullah dan seterusnya, zakat itu dikelola bukan sendiri, tetapi ada yang mengelola. Ya kan? Makanya distilah ambil, ya kan? Berarti kan ada yang mengelola, ada pengelolanya, ada ambilin. Tapi harapannya yang di Indonesia ini jangan sampai ambilin, ya kan? Jadi kalau ambilin kan itu kan dia yang mengelola gitu kan. Kalau ambilin berarti ini ambilin gitu kan. Ini yang tidak boleh kan seperti ini. Bahkan ada hal yang menarik dalam sebuah riwayat dijelaskan, ketika kita mengelola harta anak yatim, jangan sampai harta itu habis karena mengeluarkan zakat, maka kita harus kembangkan untuk investasi. Artinya apa? Jangan sampai habis kan. Yang awal yang nanti banyak, tiba-tiba karena tidak dikembangkan, akhirnya lama-lama habis. Inilah yang perlu di dalam Islam adalah adalah investasi. Allah alam, karena waktunya paling bisa dilihat inilah manfaat yang bisa dikembangkan sebagai penutup bahwa manfaat zakat dikelola lembaga itu pertama lebih sesuai dengan syariah. Harapannya tadi karena tersalurkannya. Kemudian karena tidak konsumtif aja Pak, tetapi untuk pemberdayaan mereka yang tidak punya duit, jadi bisa mendapatkan dana untuk pinjaman modal. Kemudian kepastian dan disiplin bayar bahkan menjadi pengurangan penghasilan kena pajak yang tadi telah kita singgung. Kemudian ketiga untuk menjaga perasaan rendah diri para musaik. Kalau kita ngasih langsung kepada saudara kan nggak enak kan, ini zakat saya gitu kan. Tetapi kalau tadi yang diharapkan oleh Bapak itu bisa menjadi akhirnya alhamdulillah berapa langsung untuk menerima zakat dari para muzaki. Artinya kita cuma nitipkan saja. Dalam sebuah sejarah itu telah disidangkan itu bisa saja. Kemudian keempat untuk mencapai efisiensi dan efektivitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. Artinya tadi itu yang sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian kelima untuk memperhatikan syiar Islam, kan semakin banyak zakat di Malaysia ini zakat luar biasa. Itu bisa dikembangkan di Arab Saudi, itu bisa yang mengadakan itu tadi pada masa Umar bin Abdul Aziz saja, kalau zakat yang benar-benar dikembangkan, itu bisa sampai yang belum nikah siapa dikasih dananya itu, masya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Allahumma anfa'na ma'alamtana wa'alimna ilman yanfa'una. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi na'amahu fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ya Allah. Berikanlah kami pemahaman dalam memahami ajaran-Mu ya Allah. Dalam mengkaji ekonomi Islam ya Allah, banyak sisi-sisi yang lain yang kami belum tahu ya Allah. Katakanlah bagian terkecil dari kajian ekonomi Islam ya Allah. Berikanlah kami pemahaman dalam mengkaji agama-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim.
Ya Rabbana ya Kudus, ajib lana bisyifa ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan li jama'atina ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.